Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome back to Matsatsuba Online Social Studies lesson with me Siti Zubaida. Our topic today is bentuk-bentuk interaksi sosial. Alright, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. May Allah let our be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengertian interaksi sosial, ciri-ciri dan syarat interaksi sosial, faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial yang meliputi simpati, empati, imitasi, identifikasi, sugesti, dan motivasi. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi, bagaimana proses sosial itu akan membawa dampak negatif maupun dampak positif bagi masyarakat. Seperti dalam sumber Al-Quran yang bicara tentang interaksi sosial yang berbunyi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah terjadi teman yang sangat setia. Dalam Al-Quran Surat Al-Fusilat ayat 34. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada saat ini adalah 1. Menyebutkan macam-macam proses disosiatif, menjelaskan contoh proses asosiatif, menyebutkan macam-macam proses disosiatif, dan menjelaskan contoh proses disosiatif. Mari kita perhatikan tujuan pembelajaran tersebut. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, kita coba melihat bagaimana kondisi interaksi sosial yang ada di lingkungan kita. Kita akan menemukan bagaimana orang melakukan proses jual beli, tawar-menawar, diskusi, atau proses kerjasama. Semua itu akan membutuhkan proses interaksi baik bersifat individu maupun bersifat kelompok. Kita lihat berdasarkan sifatnya, bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2, yaitu yang bersifat positif dan bersifat negatif. Adapun interaksi sosial yang bersifat positif disebut sebagai proses asosiatif, yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan amalgamasi. Sedangkan proses sosial yang bersifat negatif disebut sebagai proses disosiatif yang meliputi bentuk persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Baik, mari kita amati satu persatu bagaimana proses tersebut terjadi.
Di sini akan saya sampaikan tentang proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif merupakan bentuk kerjasama yang mengarah pada proses penyatuan atau meningkatkan rasa solidaritas antar kelompok. Yang pertama adalah bentuk kerjasama. Kerjasama ini meliputi bentuk kerukunan, koalisi, tawar-menawar, kooptasi, dan patungan. Kerukunan merupakan upaya kerjasama dengan menciptakan hidup rukun atas dasar gotong royong. Di sini bisa kita contohkan adanya hubungan antar agama. Ini menunjukkan proses kerukunan meskipun masing-masing agama akan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian bentuk koalisi. Koalisi merupakan penggabungan dua atau lebih kelompok organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan kalau dalam masyarakat adanya gabungan antar partai, di mana Indonesia ini banyak partai yang akhirnya akan membentuk satu kesatuan kerjasama. Selanjutnya kegiatan tawar-menawar. Tawar-menawar merupakan proses bentuk kerjasama dalam hal jual beli. Di sini masing-masing akan menawarkan barangnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikutnya kooptasi. Kooptasi merupakan kesepakatan untuk memilih satu pimpinan baru untuk mengendalikan jalannya proses kerjasama. Misalkan dalam suatu perusahaan akan memilih satu pimpinan yang digunakan untuk memimpin suatu perusahaan. Kemudian proses patungan. Patungan atau istilahnya joint venture ini biasanya digunakan dalam satu perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Proses asosiasi yang kedua adalah akomodasi. Pernahkah kalian melihat teman kalian bertengkar, anak-anak? Apa yang kalian lakukan? Atau kira-kira ada yang mau melerai? Nah, proses melerai inilah yang dikatakan sebagai akomodasi. Jadi, akomodasi merupakan usaha menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam usaha mencapai perdamaian. Salah satu upaya yang dilakukan bisa berupa mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi merupakan penyelesaian perselisihan melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Netral dalam hal ini misalkan dari teman-teman kalian yang bertengkar, maka pihak netral ini adalah teman kita sendiri. Tapi dia tidak berpihak di salah satu keduanya yang bertikai. Sedangkan kompromi merupakan usaha penyelesaian perselisihan melalui jalan damai dengan mengurangi tuntutan. Berarti masing-masing di salah satu pihak harus mengalah. Ini namanya kompromi. Yang selanjutnya adalah bentuk konsiliasi. Konsiliasi merupakan usaha penyelesaian pertengkaran dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih. Ini yang jelas juga harus ada penengahnya, karena mempertemukan berarti harus ada pihak yang lain sebagai penengahnya. Bisa sebagai teman, bisa guru atau wali kelas apabila yang bertengkar adalah sesama teman di antara kalian. Selanjutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi merupakan penyelesaian sosial dengan cara bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini adalah lembaga bantuan hukum, misalkan pengacara. Jadi harus ada lembaga yang berwenang. Selanjutnya adalah bentuk koersif. Koersif merupakan usaha penyelesaian pertengkaran dengan cara menekan atau memaksa agar
penyelesaian pertengkaran segera diatasi, tidak sampai berlanjut. Ini namanya koersif, jadi caranya bisa dengan kekerasan atau dengan cara tekanan, dengan memaksakan. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi ini merupakan usaha penyelesaian perselisihan yang sangat sederhana, karena yang namanya toleransi harus saling menghargai pendapat masing-masing, meskipun tidak harus mengalah, tapi menyadari bahwa dengan adanya perselisihan ini bisa menjaga perasaan masing-masing, tidak sampai terjadi rasa sakit hati. Berikutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan usaha penyelesaian pertikaian melalui pengadilan atau jalan meja hijau. Ini merupakan proses hukum. Apapun pertengkaran yang dilakukan, kalau sudah masuk proses hukum, ini juga sangat berbahaya. Berarti sudah sampai pada tahap yang maksimal. Karena jalur hukum ini juga di samping bantuan pengadilan, ada pengacara, ya, terus ada waktu khusus yang harus kita luangkan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan sampai kita ada pertengkaran sampai melalui jalur pengadilan atau jalur meja hijau. Kemudian yang terakhir dari usaha akomodasi adalah stalemate. Stalemate ini apa? Stalemate ini usaha penyelesaian pertengkaran karena dia sudah kondisi jenuh atau titik pertengkaran ini mencapai puncaknya yang akhirnya dia berhenti pada titik tertentu. Misalkan saya sudah bosan untuk melakukan pertikaian dengan dirimu. Baik, mari kita berdamai saja. Tapi tidak sama dengan adanya kompromi. Ini stalemate, jadi di titik puncak yang sudah maksimal, akhirnya dia akan bisa berdamai sendiri. Demikian bentuk akomodasi yang bisa saya jelaskan. Proses asosiasi yang ketiga adalah akulturasi. Apa itu akulturasi, anak-anak? Akulturasi merupakan percampuran dari beberapa budaya yang menghasilkan budaya baru tetapi tidak menghilangkan ciri khas budaya asli. Misalkan di sini saya beri contoh adanya pembangunan Masjid Kudus di Jawa Tengah. Jadi masjid ini memang digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi di situ ada salah satu ciri khas dari agama Hindu, misalkan dilihat dari menaranya. Ini biasanya digunakan oleh tempat ibadah orang-orang Hindu. Bentuk menara maupun bentuk gerbangnya ini hampir mirip dengan tempat ibadah orang-orang yang beragama Hindu. Jadi masing-masing dia memiliki ciri khas tersendiri, tapi dia menyatu di tempat peribadatan orang Islam. Tapi tidak mungkin orang Hindu akan beribadah di situ, karena itu memang tempat ibadahnya, keyakinan orang-orang beragama Islam. Gitu ya. Selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Di sini bedanya antara akulturasi dan asimilasi. Kalau akulturasi, ciri khas budaya masing-masing tetap bersendiri-sendiri. Tetapi kalau asimilasi, dia akan menyatu seperti di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua dalam artian kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya bentuk amalgamasi. Amalgamasi ini merupakan ciri yang khusus karena dia bisa tampak kalau melalui perkawinan. Jadi di sini bisa kita lihat pengertian amalgamasi, perkawinan dua kelompok budaya yang melebur jadi satu, melahirkan budaya yang baru. Misalkan perkawinan adat Jawa, perkawinan adat Sumatera, adat Papua, dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses sosial disosiatif, yaitu proses sosial yang berbentuk
negatif dan mengarah pada perpecahan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk. Satu diantaranya adalah kompetisi atau persaingan, yaitu usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh tujuan tertentu yang sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena bidangnya tidak hanya satu bidang saja, tetapi bisa berupa bidang olahraga, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Persaingan ini bisa bersifat negatif, juga bisa bersifat positif, dan bisa dilakukan oleh kelompok maupun individu. Selanjutnya adalah kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk proses sosial disosiatif dalam upaya untuk merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan orang lain. Jadi ini bisa karena rasa curiga atau karena gangguan, fitnah atau provokasi. Di sini saya gambarkan misalkan adanya kontraversi, adanya demo masyarakat karena tidak puasnya dalam suatu keputusan, atau kita ragu-ragu dalam mengambil suatu permasalahan, ya, sampai kita bisa membicarakan teman kita. Selain itu juga anak kecil juga bisa melakukan seperti itu, ya. Misalkan kita sering melihat anak bisik-bisik atau ngerasani temannya, itu juga salah satu bentuk proses disosiatif yang bersifat kontravensi. Proses disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ialah usaha secara sadar atau tidak sadar dalam menentang pihak lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemikiran atau adanya sistem kebudayaan, kepentingan seseorang, baik individu maupun kelompok, adanya perubahan sosial ataupun kesenjangan dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan ini bisa menghasilkan sifat yang positif, bisa juga yang negatif. Kalau positif misalkan bisa meningkatkan adanya solidaritas dalam masyarakat atau menciptakan kompromi baru dalam usaha menyelesaikan pertikaian. Kalau yang bersifat negatif itu bisa merusak adanya fasilitas umum, meresahkan masyarakat, atau hancurnya suatu harta benda akibat adanya korban jiwa. Itulah adanya interaksi atau proses sosial yang bersifat disosiatif yang berbentuk pertentangan atau konflik. Sekarang coba perhatikan tugas yang bisa kalian kerjakan anak-anak. Silahkan mencari masing-masing satu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian aja. Bentuk interaksi yang berupa asosiatif dalam usaha kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan amalgamasi. Masing-masing satu contoh saja, silahkan diberi penjelasan. Sedangkan yang kedua, mencari contoh bentuk disosiatif, yaitu berupa kompetisi, kontroversi, dan konflik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah proses sosial asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Asosiatif berbentuk kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Sedangkan proses sosial disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Disosiatif berbentuk kompetensi, kontraversi, dan pertentangan.
Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, terima kasih telah menyaksikan pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu dengan pembelajaran yang akan datang. Okay, students, we will stop now. We will continue this next week with another topic. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.